cara mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 telah mengguncang Indonesia dan seluruh dunia tanpa terkecuali. Ini adalah masalah seluruh umat di dunia. Kalau belum tuntas, maka seluruh dunia masih terancam. Bill Gates mengatakan tidak bisa berakhir sebelum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Ya, masuk akal. Kalau belum ada obatnya, maka akan jadi ancaman terus-menerus. COVID-19 dianggap tidak terlalu ganas, namun penularannya sungguh fantastis, cepat, masif, bahkan ada yang mengatakan 40 kali lipat dibanding virus lain. Pandemi ini tentu tidak main-main, mengguncang seluruh aspek kehidupan. Orang-orang yang disarankan untuk tinggal di rumah, berdiam diri, dan tidak keluar beraktivitas. PSBB atau semisal lockdown gitu telah dilakukan banyak kota. Banyak bisnis terjungkal atau sudah mulai mau terjungkal atau sudah di tepi jurang. Tidak dipungkiri, banyak yang sudah mulai mem-PHK dan ada juga yang sudah mulai menghitung-hitung. Bisa dimaklumi karena pemasukan nol, namun pengeluaran jalan terus. Termasuk di dalamnya gaji pegawai yang harus dibayar. Langkah apa yang harus kita ambil? Oke, pertama, kita harus bisa menerima kenyataan ini. Ini sungguh-sungguh terjadi pada kita. Tidak lagi di Wuhan, yang jauh di sana. Facing the reality. Ini terjadi bahwa kita sudah benar-benar mengalaminya, sudah di depan mata kita, sudah pada kehidupan kita, bahwa kita sekarang ini ada dalam situasi pandemi. Orang tidak boleh berinteraksi secara langsung, terima dulu keadaan ini sebagai kenyataan. Oke ya, it's real. Itu step pertama. Yang kedua, teman-teman, perlu kepedulian yang tinggi. Sebagai pengusaha muda, sebagai pengusaha awal ya, UKM atau pengusaha termasuk kelas menengah atas, tentu yang terdekat adalah karyawan langsung ya, karyawan. Kesulitan ini bisa menjadi peluang Anda untuk mengkomunikasikan bahwa diri Anda sebagai owner peduli dengan karyawan. Artinya, jika masih kuat mempertahankan mereka sebagai keluarga satu perjuangan, pertahankanlah ya, walaupun mungkin berisiko menjual salah satu aset gitu ya. Kecuali bila memang sudah benar-benar zero gitu ya, tak kuat lagi dan semakin buruk bila dipertahankan. Namun demikian, buatlah tidak mendadak. Buatlah tidak mendadak. Jika masih ada aset yang bisa untuk menyambung itu, akan lebih baik untuk terus peduli pada karyawan Anda. Ini akan menjadi kenangan yang luar biasa bagi mereka bahwa punya atasan yang peduli dan itu akan membuat loyalitas yang baik. Oke. Yang ketiga, teman-teman, selalu ada jalan. Anda harus berpikir selalu ada jalan. Jika Anda merasa bisnis Anda masih memiliki peluang bertahan atau justru berkembang di saat pandemi, maka lanjutkan dengan pendekatan online. Sebagai contoh, saya sebagai trainer dilarang melakukan aktivitas training, maka saya buat training online dengan Zoom. Ya, alhamdulillah masih ada klien yang bersedia melakukan training ini secara online. Atau saya buat Zoom online dengan training dari rumah untuk publik ya. Selain itu, saya juga kerja keras untuk membuat video-video pelatihan secara online. Saya bangun www.a2z4trainer.com. Jadi justru pada saat pandemi ini saya bukannya santai, justru double gitu ya. Double karena kondisi sulit, kerja keras kita harus 2 kali lipat. Jadi dengan membangun website itu alhamdulillah 1 bulan selesai itu. Jadi peserta bisa belajar dengan tetap social distancing. Dan saya tetap bisa meng-create ya income semasa pelarangan training. Nah, ini adalah solusi alternatif agar bisnis Anda tetap berjalan. Bisa merubah bisnis proses dan sistem penjualannya ya. Atau bahkan secara radikal Anda membangun bisnis baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Boleh bisnis secara total
maupun membuat income penyangga sebagai penyelamat di masa krisis saja. Oke ya. Jadi, niat baik Anda akan mendapat jalan-jalan yang luar biasa. Anda harus percaya tentang hal ini ya. Yang keempat teman-teman, optimis. Nah, optimis adalah pandai membangun harapan. COVID-19 ditunggu atau tidak ditunggu pasti akan berlalu. Tidak ada yang abadi. COVID akan segera berakhir. Jadilah situasi ini sebagai latihan mental dan fisik dalam berbisnis. Jika Anda melewati ujian ini, maka Anda sudah menjadi tangguh dan lebih tangguh ketika situasi normal ya. Nah, bisa jadi ini adalah new normal gitu ya. Jadi Anda bisa bangun dalam situasi kayak seperti ini dan nanti begitu keadaan membaik pun Anda bisa lanjutkan ya. Kalau Anda infrastruktur sistem bisnis prosesnya sudah sesuai ya. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan Anda menemukan mutiara-mutiara di tengah wabah COVID-19. Anda bisa menemukan diri Anda. Anda bisa menemukan ide bisnis yang jauh lebih menguntungkan. Anda justru akan mampu meledakkan bisnis Anda di saat pandemi ini. Anda bisa menemukannya ya. Yang kelima, bisnis adalah manfaat ya. Membangun bisnis artinya membangun organisasi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Semakin banyak yang menerima manfaat, maka semakin besar bisnis Anda. Kembalilah duduk sejenak dengan tenang dan nyatakan pada diri Anda, manfaat apa yang akan saya berikan kepada kehidupan? Manfaat apa yang ingin Anda kontribusikan kepada masyarakat yang sedang semuanya dalam kesulitan? Jadi, bisnis tetap bisa berjalan dengan situasi sesulit apapun. Karena bisnis adalah manfaat. Jadi Anda pikirkan manfaat apa yang akan Anda berikan, manfaat yang bisa Anda berikan. Jadi orang semakin sulit pasti membutuhkan segala sesuatu ya teman-teman. Orang masih butuh makan, masih butuh paket, masih butuh servis AC, masih butuh apalagi ya TV, masih butuh banyak hal yang kebutuhan utama yang mendasar itu masih dibutuhkan ya. Kemudian orang juga misalnya ASN masih gajian, banyak juga swasta yang masih gajian, masih banyak lah ya, walaupun dirumahkan. Jadi daya belinya juga masih ada. Apalagi kalau nanti banyak orang mulai men-create the side business yang secara online maju, daya belinya juga naik. Jadi teman-teman, sesulit apapun bisnis tetap bisa berjalan. Oke, yang keenam, tetaplah bahagia. Kesehatan dan keselamatan adalah nomor satu tentunya ya. Bagaimana bisa bahagia dalam kondisi seperti ini? Ada dua jalan orang yang tetap bisa bahagia dalam kondisi krisis, yaitu dengan bersabar dan bersyukur. Namun ingat ya, bersabar itu artinya bukan diem menunggu ya teman-teman. Harus proaktif, lakukan sesuatu 2 kali lipat. Lebih capek, oke bersabar. Lebih nggak bisa tidur, oke bersabar gitu ya. Jadi itu bersabar yang benar gitu ya. Bersabarlah kembali, tekun menata bisnis Anda dengan kondisi yang berbeda. Bahkan setelah pandemi usai pun, kita tidak kembali ke masa lalu. Mungkin akan muncul new normal. Sehingga tuntutan untuk bisa kreatif dan adaptif menjadi penting. Lakukan hal yang terbaik, jika perlu terdramatis mungkin gitu ya, yang pernah Anda lakukan selama hidup Anda ini ya. Kepedulian Anda sangat semangat Anda, optimisme Anda, kerja keras Anda, semuanya bisa menjadi cerita indah kesuksesan Anda nanti. Jadi teman-teman, ini menjadi cerita indah. Yang ketujuh teman-teman, ya tentunya berdoa. Kita sebagai umat beragama yang percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Menentukan, Maha Menolong, Maha Menyantuni. Berdoa tiada henti, doa adalah senjata. Bisa menyingkirkan hambatan, bisa juga menghasilkan inspirasi ide-ide yang sangat cemerlang. Ketika Anda berpikir keras, tak menemukan jalan, maka berpikirlah rileks, penuh doa, penuh harap. Hasil itu nomor sekian. Namun apa yang Anda lakukan haruslah keputusan-keputusan keren yang mengagumkan. Ya, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan Anda semua sukses melewatinya dengan keren. Oke teman-teman, semakin semangat. Harusnya memang semakin semangat.